Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera siswa-siswiku. Apa kabarnya? Ya, semoga baik-baik saja, sehat walafiat dan tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya, terutama belajar secara online ini. Nah, anak-anak, hari demi hari itu berjalan tidak terasa. Maka dari itu belajarlah dari masa lalu. Oh, masa lalu saya kurang rajin belajar. Masa lalu saya lebih banyak bermain. Oh, ternyata masa lalu saya tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka kita siapkanlah untuk masa depan kita. Oh, yang dulu kurang belajar, maka kita persiapkan masa depan kita lebih rajin belajar. Kita persiapkan masa depan kita bersungguh-sungguh belajar. Kita persiapkan untuk masa depan kita untuk mengurangi waktu kita untuk bermain. Nah, dan berikanlah yang terbaik untuk hari ini. Demikian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah siapkan dulu alat tulisnya seperti pen, penggaris, buku tulis, dan buku paketnya. Dan jangan lupa, marilah kita awali belajar pada hari ini, yaitu dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, langsung kita buka buku paketnya. Nah, anak-anak, coba sekarang buka buku paketnya pada halaman 1, yaitu pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Nah, sebelum kita lanjutkan, tahukah anak-anak apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, yaitu kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Orang Islam yang membaca Al-Quran itu merupakan manusia yang sangat-sangat beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sekian banyaknya mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, nah, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Nah, Al-Quran ini merupakan pedoman hidup umat manusia untuk bahagia dunia maupun akhiratnya, surga. Sedangkan Quran Surah At-Tin itu merupakan salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu urutan ke-95 yang terdiri atas 8 ayat. Nah, surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah sehingga dinamakan surah Makkiyah. Oke, anak-anak, selanjutnya kita yaitu membaca surah At-Tin. Nah, untuk membaca Al-Quran, maka mulailah dengan isti'azah atau ta'awuz, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan dilanjutkan dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita lanjutkan membuka surah At-Tin yang terdapat dalam Al-Quran atau pada buku paketnya. Nah, bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Apa itu tartil, Pak? Tartil itu artinya membaca sesuai dengan kata, tanda baca dan barisnya, dan dibacanya dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, bagi yang belum pandai membaca, cobalah membacanya dengan perlahan-lahan atau minta bimbingan dari orang tuanya, abang atau kakaknya, atau guru ngajinya, seperti itu. Nah, juga dengan memperhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau menghafalkan atau melafalkan surah At-Tin. Nah, cara atau langkah-langkah membaca Al-Quran, itu yang pertama adanya tanda baca. Itu ada fathah yang dibaca A, kasroh yang dibaca I, dhammah yang dibaca U, sukun yang dibaca mati, dan tasydid yang dibaca ganda atau 2 kali. Itu tanda baca yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya ada huruf di situ, huruf bertasydid, tanda bacanya tasydid pada huruf da. Nah, ada alif bertanda fathah di atas dan dal bertanda baca tasydid dan fathah. Jadi dibaca adda. Nah, yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baca atau bertanda baris maka tidak dibaca. Yang keempat, di situ ada contoh, yaitu ada watini. Nah, di situ ada huruf alif dan lam yang tidak bertanda baca, sehingga wa langsung terhubung ke ta bertasydid dan kasroh. Jadi watini, melebur ya. Jadi idgham. Kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Yang keenam, cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Yang ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar, bahkan bisa hafal karena kita membacanya berulang-ulang. Dan kedelapan, nah ini ada surah At-Tin di sini, ada 8 ayat, boleh kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Diwakafkan ya di ujungnya ya. Dimatikan. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Ditutup dengan Shadaqallahul azim. Nah, ini bisa dibaca berulang-ulang atau didengarkan, ditonton berulang-ulang supaya semakin mahir atau pandai.
Nah, di situ ada contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri atau ke kanan. Nah, ini bisa dipelajari saja, dilihat mana yang aslinya huruf tunggalnya, mana yang bisa sambung awal, tengah, dan akhir. Yang pertama contohnya iya. Nah, aslinya iya huruf tunggalnya. Dilanjutkan dengan kalau tulisan di awal maka seperti itu. Di tengah, ya di tengah lah letak iyanya, dan di akhirnya dia hampir mirip dengan aslinya. Nah, disambungnya jadi ya yi yu. Ya awal, ya tengah, dan ya akhir, ya yi yu. Sedangkan di bawahnya huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan, tidak bisa ke kiri. Dia bisa hanya ke kanan. Itu seperti ro dengan waw. Dia di tengah tidak bisa. Di awal dia tetap tunggal, dan di akhir baru bisa. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menghafal surah At-Tin. Nah, untuk menghafal surah ini boleh kita menghafalnya secara perlahan ya, perlahan satu ayat dulu. Wattini wazzaitun. Dicoba dibaca di dalam hati, setidaknya 10 kali dibaca dalam hati. Setelah itu baru kita mulai membacanya dengan melafazkan atau menyebutkannya dengan kedengaran suara. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, sampai 10 kali juga. Kalau sudah hafal ayat 1, maka dilanjutkan lagi ayat kedua. Waturi sinin, di dalam hati dan juga diucapkan. Dan yang ketiga lanjut sama seperti itu di dalam hati dulu 10 kali. Setelah itu baru dilisankan, diucapkan 10 kali. Setelah sudah hafal ketiga ayat satu persatu, maka dicoba kita mengulang 3 ayat sekaligus. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Diulangi terus 3 ayat tersebut. Kalau sudah hafal ketiga ayat tersebut, barulah dilanjutkan lagi ayat keempat dan kelima, dan seterusnya seperti itu. Untuk menghafal surah awal-awalnya itu mungkin ya agak susah. Tapi kalau dibiasakan mudah. Ala bisa karena biasa. Orang bisa menghafal, kenapa aku tidak bisa? Pasti aku bisa juga, begitu. Karena kita biasakan, maka kita akan bisa juga menghafalnya. Nah, selanjutnya kita yaitu belajar menulis Al-Quran surah At-Tin. Nah, kalau untuk menulis kelas 5 kemungkinan sudah pandai juga ya. Untuk menulis Al-Quran dimulai dari sebelah kanan, yaitu dengan basmalah dulu, perlahan-lahan menulisnya. Nanti ini boleh dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan di hari Sabtu ini ya, dengan tulisan semenarik mungkin ya. Boleh digambar-gambar dengan gambar tumbuhan, dengan hiasan lain, boleh juga dicat. Kalau dicat atau diberi gambar-gambar, maka nilainya akan ada nilai tambahan atau nilai plus. Nah, itu surah At-Tin dari Bismillahirrahmanirrahim sampai 8 ayat surah At-Tin. Nah, untuk yang hafalan Al-Quran tadi, hafalan surah At-Tin, boleh sudah untuk dimulai menghafalnya. Nanti dikumpulkan berbentuk video ya, seperti kelas 4 dan 6 juga mengumpulkan videonya, video menghafal surah yang telah diberikan.
Bapak beri tempo 2 minggu selanjutnya boleh dikumpulkan untuk hafalan Al-Quran, untuk nilai tambahan ya, atau nilai keterampilan nanti di rapotnya. Nah, selanjutnya yaitu makna kandungan surah Tin. Nah, di situ ada tulisan surah At-Tin dan beserta artinya. Nah, nanti itu yang tugas hari Sabtu itu dikumpulkan, dibuat dengan artinya juga ya. Nah, jadi ayat 1 artinya ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjut di bawahnya lagi Wattini wazaitun ayat 1. Setelah itu artinya di bawahnya demi buah tin dan buah zaitun dan seterusnya. Nah, demikian dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Minggu depannya baru kita lanjutkan kembali dari makna kandungan surah At-Tin dan seterusnya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.